The strength is not supposed to be ours, you know. No. That's the point of it. It's your weakness that are strong. Alhamdulillah. So hari ini kita berbagi ya di kajian suluk offline pengalaman setiap orang. Jadi dalam mengalami kehidupan itu ada pasang surut, ya kan? Ada yang bercerai. Kalau nggak dari dalam rumah tangga, dari kantor arahnya itu, ya. Kalau rumah tangga mah di mana-mana ya kayak gitulah standar. Coba pukulan terbesar tuh pasti ada yang bikin kita sempoyongan, ya kan? Bisa dari anak, ya, bisa dari mertua, bisa dari manapun. Yang banyak membantu kalau saya tadi mendengar testimoninya adalah ketika kita berserah diri. Aneh ya. Jadi bukan dengan aku bisa karena bisa keluar dari keadaan ini karena dengan metode ini itu. Enggak. Allah yang bantu. Nah, itu suluk untuk melihat bahwa sebenarnya semua itu adalah surat cinta yang kembali mengenali aku dong gitu. Aku tuh ada dekat dari mana. Kamu lupa aku. Gitu. Allah cemburu. Kamu kan lupa sama aku gitu kan. Nah, so tadi Ashley bilang pada saat mengalami ya hal-hal yang menghadapi orang yang sulit gitu, yang what helps was salat menurut dia, kembali sama Allah, you gain strength somehow when you there's something that happens when you realize that he is all you have. He's actually all you want. And he has this tricky way of building that space. Yes. When you're desperate and you go to him all the time, and then you see, wow, he built this thing. That's beautiful. Kadang kita lupa bahwa yang sebenarnya kita butuhkan itu Allah. Yang kita cari, ingat saat alastu birabbikum itu cinta pertama kita. Terus kita terhalang oleh cinta-cinta lain dan cinta-cinta itu semu. In your case, Tenoy, gini ya, sekian tahun menikah yang katanya happy hilang. Ya, apa sih objek-objek yang kita pegang hilang kok. Apa coba? Pangkat, ada akhirnya. Anak, ada perginya. Bisnis, ada gulung tikarnya. Bisnis want to say akhirnya dia bilang kesulitan yang ada itu seperti dia sedang membangun kembali tangga menuju kenali aku lagi gitu. Lihat aku lagi. Kamu sudah berpaling sekian lama. Mau sampai kapan? Sementara begitu meninggal, masuk alam barzah, pertanyaan pertama, man roboka? Bisa jawab nggak jiwanya? Jiwanya ya, karena badannya udah beku, udah mati. Kalau pertanyaan itu kita simpen di sel saraf, otak, ya udah mati otaknya nggak bisa jawab. Jadi siapa yang bisa jawab? Rob, jiwa. Sekarang kita kenal jiwa kita di mana, dia lagi nonton. Ya, jiwa kita gimana posisinya gitu. Jadi suluk ilmu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu. Nggak akan kita mengenal Rabb kecuali kita mengenal jiwa kita. Tapi kita nggak mungkin mengenal jiwa kecuali kita mengenal kondisi fisik kita. Mengenal jiwa itu lewat ya kehidupan yang ada dulu. Dikenali gitu. Oh iya, bahwa ini dari Allah. Itu udah dari awalnya udah in your case Tenoy membantu banyak to forgive, ya kan? Wah, aku ikhlaskan walaupun dia sangat menyakitiku gitu ya. Udah kan menyakiti anak-anak, kadang kita lebih sakit kalau lihat anak-anak sakit, bener nggak? Tersakiti. So for her it's more painful to see the kids being harmed. That's more painful than you can have hurt me many times when kids are involved. It's really squeezing. Ada turunan lagi kan? Pada saat kita sudah memaafkan orang, kita ada kesadaran diri bahwa ya Allah selama ini apapun yang terjadi yang menurut kita itu adalah hal yang tidak nyaman, tidak enak. Kan orang mencap si mantan suaminya itu salah, udah ninggalin anak, udah ninggalin istri dan lain-lain, terus menikah lagi, abai dan lain-lain. Itu saya melihat lagi ke diri gitu. Ya Allah, mungkin selama ini justru bukan dia yang salah. Dia boleh jadi, bisa jadi justru kesalahan aku yang banyak. Tapi Allah menyelamatkan diri saya dengan memunculkan dia gitu loh. Seolah-olah kayak, ya itu orang kan itu kan beban mentalnya si suami ini kan pasti berat. Karena dia dicap
jelek semua kan sama kebanyakan orang. Tapi justru saya melihatnya bisa jadi saya justru banyak dosanya gitu loh teh. Tapi Allah nutup aib saya. Mungkin ya dosanya kita kan nggak tahu apakah salah sama suami, sama orang tua, sama anak. Itu yang bertumpuk-tumpuk. Jadi semakin itu muncul, semakin aku tambah memaafkan dan tambah sayang. Sebetulnya orang ini tuh yang menyelamatkan saya justru dari menyelamatkan saya dengan kasih sayang Allah. Perputaran yang terjadi sampai hari ini pun akhirnya saya ketemu Teh Kesa, kajian dulu ketemu Mbak Asle gitu kan, itu sebab akibatnya dari dia yang dulu pertama kali dulu itu aku ikut review self healing, karena dari self healing kan ketemu terapi tumbuh, akhirnya saya buka klinik bisa ngelatih banyak orang, itu muaranya dari dia juga akhirnya. Itu atas izin Allah ya tentunya. Jadi saya melihat Allah mengirimkan orang ini untuk menyelamatkan saya justru gitu. Yeah, what helps for her is to see, even though you see bad things about other people, like he didn't treat me well, but she tried to just contemplate on herself. There's got to be something inside of me that triggered this, that I deserve to get it somehow, and it keeps her humble. Rather than just point out that this is your fault and it's never ending, ya gampang nunjuk ke orang lain, ini kesalahanmu, tapi kita jadi we don't learn from it. Yeah, that Allah want to point it out is actually that particular things is happened because you have certain thing in your heart that this is actually the projection of that thing. Ya, ada sesuatu dalam hati kita, penyakit hati, the hijab call, yang bikin itu terwujud. Ya, tapi di alam ini itu kan harus ada aktor-aktornya lah, harus ada pion-pionnya ya, supaya kita paham. Ini cara Allah menunjukkan ihwal hati kita yang susahnya minta ampun. It's very difficult to understand our hearts because we cannot. So Allah provided mirror, this three-dimensional mirror called life that says it's actually pointing towards us, and it's to be able to have that reflecting, bisa berefleksi bahwa sebentar, it's a great gift from Allah. Karena kebanyakan most people they just look outward, dan melihat ini salah dia, nggak belajar dirinya bahwa itu tuh dari dirinya. Kalau itu yang terjadi, dia akan encounter the same thing happen again and again and again, maybe for a different person, but selama hijab itu masih ada, dia akan memancing itu. Ada aktornya bisa Allah ganti, fenomenanya berubah. Ya, mungkin bukan mertua lain kali, tapi makanya mesti istighfar banyak-banyak. Itu begitu ada orang nyebelin, nyakitin hati kita nggak kemudian pointing out itu salah dia, tapi sebentar, kenapa Allah izinkan ini, lagi mengambil apa nih dalam hatiku. Makanya kata Rasulullah, istighfar banyak-banyak. So that's the way, istighfar. Sampai kata Rasulullah, tanda afdolnya iman, kamu mengalami sebuah musibah. Rasulullah said, the sign of the afdol iman, the exquisite, the ultimate iman, it means like, because your heart is so pure. That's what the Prophet Muhammad SAW. Lanjut. Para nabi dizolimi. All the prophets being, it bukan datang dari hati mereka suci. Karena mereka harus menunjukkan sesuatu. Ya, betul. Ada seorang dalam tradisi Islam, ada cerita orang yang tinggal di masyarakat yang musyrik, tapi dia tetap memandangkan tauhid. I'm telling what comes of story last night about this particular person. Dihukum mati karena dia mengajarkan tauhid. Nggak mati-mati dong. Disiksa ini itu, nggak mati-mati. Siksaan pada zaman dulu itu dilakukan publik, jadi semua orang harus melihat. Mengerikan sekali. Nggak mati-mati sampai akhirnya pemuda ini berkata, kalau mau bunuh aku, panah aku, tapi bilang demi Tuhan orang ini. Jadi artinya yang mengambil nyawa itu harus Tuhannya dia. Semua orang melihat
panah menembus jantungnya, mati beneran, dicek akhirnya mati. Apa yang terjadi? Satu orang mati, ribuan orang masuk agama tauhid itu. Karena dia lihat, oh, yang dia katakan benar. Kematian kita membawa kehidupan buat anak-anak. 4 anak dia hidup karena lihat mamanya mati. Dalam arti dalam tanda kutip ya. Di kehidupannya di squeeze gitu sama ditinggalin habis-habisan. Mungkin bukan penyiksaan fisik yang Teh hadapi. Kalau zaman dulu orang dicabut pakai mesin gergaji semua, yang digergaji hati gitu ya, yang dicerabut tuh hati gitu, mati berkali-kali. Tapi orang melihat sekitar bahwa tetap tauhidnya, jadi yang dihidupkan orang sekitar. Mungkin in your case, bapak ibumu melihat, wah si teteh ini sabar gitu ya. Dia jadi pengen tahajud, jadi apa. In your case, suami atau anak-anak lain melihat ibunya kok tegar ya menghadapi semua fitnah dari kantor. And then mereka menjadi, ibu belajar apa sih gitu. Our death sometimes we have to die many times over and over again to revive other people around us, just like what St. George did. Just like, yeah, and it's okay, isn't it? It's worth ya. Kalau itu yang Allah minta, bukankah itu berharga? Ketika satu nyawa kita bisa menghidupkan, dan itu kita dijadikan alat oleh Allah untuk menghidupkan jiwa orang lain. Yang kita lihat adalah, oh Allah megang aku ya, punya kita jadi hidup bermakna, semua penderitaan kita menjadi bermakna, bukan sia-sia. Ini bukan, oh maknanya adalah it's meaningful, this is my misery becomes so meaningful because this is for Allah. This like, yes, do it anyway. Silahkan ya Allah, ambil. Kan? Dan itu harus seimbang ya Teh. Maksudnya kita merasa bersalah, mungkin ini kesalahanku, tapi jangan merasa bersalah yang terus-terusan gitu. Ya. Jadi benar-benar, oh ya, iya kalaupun ibaratnya salah aku banyak sebanyak ini di lautan, tapi Allah tuh Maha Rahman Rahim, Maha Lembut. Kan ada sekufur-kufurnya orang gitu kan. Ya. Allah masih memberi makan, memberi rezeki. Ya. Kita nggak bisa merubah hati manusia, mungkin kan. Jadi maksudnya gini, orang yang nyakitin kita justru itu adalah rahmat Allah gitu. Ya. Mengatakan dia bahwa kita akan belajar terus. Akhirnya kita menjadi lihat semua kasih sayang Allah. We all see that this is the grace of Allah. Vaksinasi. Ini yang online apa kabar nih? Yang online ada chat Mbak Uti nih. Ketika aku tiba-tiba menjadi janda dan mengurus 2 orang anak, aku pasrah sama Allah, yakin aja bisa gitu ngodain 2 anak. Ya, ada yang mau tanya atau sharing juga yang online, silakan. Mbak Teh Wanti, Teh kita lagi di RAM, datang. Ada sesi 2 sampai jam 3. Makanannya banyak nih. Ya, Mbak Dina, Mbak Dini, Bu Lisma, Mbak Ari, Mbak Dina, ada yang mau ini sharing? Silakan. Mbak Uti juga boleh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Teh Ari, ya silakan. Teh, kesimpulan saya apa benar ya bahwa manusia itu akan bisa gitu dicoba dengan hal yang mungkin berulang-ulang sama sampai dia menemukan apa maknanya, dalam artian bisa menumbuhkan pohon dirinya sendiri. Itu ya Teh ya? Iya, karena suka ada yang orang mendapatkan cobaan tuh yang sama tapi dia nggak ada kesadaran terus jadi diulang lagi dalam sekian tahun cobaan, diulang lagi mungkin begitu ya Teh? Mesti kena hikmahnya. Hikmah tuh pengetahuan tentang siapa dia. Karena semua surat cinta dari Allah untuk mengenal dia, ma'rifatullah. Ya, cuman kadang-kadang walaupun kita ini ada ya orang terdekat saya gitu ya Teh, dia mengalami suatu hal yang sama. Sebenarnya saya nggak ingin ikut-ikut, tapi gimana dia orang terdekat saya gitu yang terus bercerita, dan kejadian ini berulang-ulang, tapi dia nggak paham juga gitu Teh, walaupun saya coba menjelaskan. Nah, ya, kalau saya pikir ini berkaitan sama orang lain, kita doakan.
Ya, Oh. di luar jangkauan kita itu. Tapi kalau gitu Doakan. Teh, kita hanya mendoakan karena kalau menceritakan gitu untuk mengharapkan kesadaran dia itu rasanya susah sekali Teh. Terus iya, iya. Dia harus dia yang itu prosesnya dia. Tapi kita bantu doa, doa. Siapa tahu doa yang bisa mengubah semua. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ya, Iya, iya. gitu. Cuman kalau sudah nangis-nangis tuh saya juga, aduh saya bisa menolong apa ya Allah gitu. Tapi saya So juga maybe menolong you saya have nggak the bisa. spirit. Ya, coba kita tanya Ashley. Iya, ya, terima kasih Teh. Always, Ashley. No, in terms of look, we know this wisdom. Yeah, like okay, this is from Allah. But when it comes to someone close with us, and he or she doesn't understand, and we want him or her to understand this principle. How? Well, I'm going to answer with a little bit of a story. Early in my marriage, I decided to become very, very serious about my path, my journey, to give everything to Allah. And somehow, at the very same time, my husband came to me and he says, I don't believe anymore. I'm an atheist. And our whole path had been, everything we talked about had been God up until then. And I went to Allah to pray. And what I heard very strongly was, leave him alone. Don't pray for him. Don't do anything. And I'm like, what? The lesson in it was, stop trying to fix this out here. Be here. Be here. Be with him. Okay. And it's our light that we need to tend to. And that is what changes everything. That is what sets Allah free. It sets you free? It sets us free, it sets him free. You don't necessarily, unless Allah gives you authority, I don't think that we have authority. No. You don't even pray. In this instance, I was told not to pray. I later found out that he had a lot of hurt in regards to religion and all of this. And yeah, he needed to find his own way. Okay, so the context is just not ready, so leave him alone. Yeah, and in that state, I would have been manipulating, trying to, and it's like, stay here, just tend to you. Wow. And yeah, it's this internal, you need to look inside. Yeah. Because there were things in me that was trying to control everything around me, and I didn't see that. Wow. I also didn't see that I really, I've been asking for a certain relationship with Allah for a long time. I wanted him to be everything. And in order for that to happen, there was a lot of things that needed to be cut out so that he could grow that in me. And I didn't see it as a gift. Okay. I'm gonna translate, ini udah azan, tapi Mbak Ari gini ya. Itu yang dibicarakan orang lain. Kadang kita punya ekspektasi orang lain harus bisa. Kok dia nggak sholat? Kok dia nggak kayak aku? Kok dia nggak belajar? Dia belajar, kata Ashley, suaminya. Ketika dia mau serius beragama, justru suaminya Allah bikin aku ateis. Kayak gitu. Dia berusaha berdoa, terus kata Allah, leave him alone. Tinggal jangan kotak-atik gitu. Setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing. Bahkan nggak usah berdoa tuh, kadang kita mengharapkan kan, mengharapkan dia berubah. Bahkan nggak usah mengharapkan dia berubah. Dia punya ritmenya masing, tinggalkan dulu. Dia harus melalui masa itu. Begitu itu dia lakoni, ekspektasi ya dia serahkan itu sama Allah, karena Allah berarti punya rencana sama orang itu. Ini bisa jadi anak kita loh, ya. Ini bisa, ya. Yeah, so
So let go. Allah punya as long as we ask Allah, gitu ya Allah itu. Jadi kita serah terimanya sama Allah. Ya, saya bilang, okay, I'm not gonna get involved. I trust Him in you. This is in your hand. Kita lepas, bukan berarti nggak bertanggung jawab, tapi kita udah ijab kabul sama Allah. Aku tuh sayang banget sama anak ini, tapi Engkau ya Allah lebih sayang sama dia. Gitu. Jadi aku serahkan sepenuhnya deh, silahkan. Ya, nah, kadang-kadang ekspektasi itu yang bikin kita beban. Nah, the expectation makes us like, aku harus begini, aku harus begitu. Yang lain gimana? Ekspektasi social pressure maybe, ya, keluarga, from your family, semua bikin. Nah, we have to free, bebasin. Rasa takut juga. Also fear, ya. Gimana kalau dia nggak begini? Gimana kalau dia nggak begitu? Ya. Nanti, if I don't do this, what if I feel guilty about it? Let go. You actually limit. Terima kasih, Teh Tessa. Thank Ya. you, Ashley. Thank you. Alhamdulillah. Ini karena sudah azan, kita sudah ada panggilan Allah. So we have to respect Allah is calling us. Jadi kita tutup ya sesinya. Terima kasih sahabat-sahabat untuk hadir online dan offline. Ya, nanti kalau yang masih mau ke sini, tolong kasih tahu di WhatsApp. Jadi saya bisa standby di sekitar sini ya sama Ashley. Saya kita tutup dengan doa akhir majelisnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga bermanfaat ya. Terima kasih juga yang hadir. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.